Selamat pagi semuanya, bertemu lagi bersama saya Alex Niko Simanjuntak. Kali ini kita akan coba membahas parsing data menggunakan sisa. Sebelumnya, parsing data itu adalah sebuah program dimana kita memisah-misahkan suatu paket data menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan. Contoh, ibaratkan saya menginginkan pakai data dengan isinya ini Alex Niko Simanjuntak tanpa spasi. Kemudian saya ingin memisah-misahkannya menurut 2 byte. Setiap 2 byte saya pisahkan, setiap 2 byte saya pisahkan, kemudian selanjutnya seperti itu. Contohnya, untuk pengertian selanjutnya bisa dilihat di blog saya. Di sana sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan coba buat di aplikasinya. Kita buka dulu Visual Studio, create baru atau buat project baru, pilih Visual C# Windows Form Application, buat nama projectnya misalkan privasi. Oke. Ini adalah tampilan dasar dari project baru yang dibuat oleh Visual Studio. Ini bisa diedit sehingga saya sudah punya seperti ini. Ini bisa diedit seperti misalkan ini saya hanya bermain di colornya saja, contoh seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman bisa mendesainnya seperti ini sampai menjadi seperti ini. Di sini ada menu strip, ada text box, ada tombol, ada progress bar, tapi di belakangnya ada text box lagi. Di sini ada group box, isinya ada 5 label. Kemudian di sini ada list view, bisa di add sendiri komponen di sini, button, list view dan lain-lainnya. Kemudian untuk sekedar pengetahuan awal, saya akan coba running sehingga teman-teman tahu apa yang akan kita buat nantinya. Di sini ada menu help, ini untuk instruction, ini untuk cara penggunaan aplikasi yang saya buat simple, hanya tiga langkah. Kemudian view, di program ini saya menyediakan tabel, tapi secara default tabel ini akan saya sembunyikan. Untuk memunculkannya, ini klik ini. Oke, dia muncul tabelnya, shortcut dan lain-lainnya. Untuk menyembunyikannya lagi, ini di sini saya bisa memberikan pengaturan untuk mengganti awal protokol dan akhir protokol. Kemudian file, di sini saya untuk menyimpan tabel ini ke dalam file Excel, dan ini untuk exit. Untuk programnya di sini ada ini adalah variabel yang saya gunakan. Ini khusus untuk Excel ini saya gunakan untuk membuat atau membuka aplikasi Excel melalui Visual Studio. Kemudian di sini ada tombol ini. Ketika tombol ini ditekan, dia akan mengaktifkan timer. Kita lihat timernya dia akan mengaktifkan progress bar. Dia akan menunjukkan loading sampai dengan 100 atau lebih sampai 99. Kemudian timernya dimatikan, progress barnya dihilangkan, kemudian dia melakukan parsing. Kita lihat parsingnya di sini. Di sini saya mengambil string untuk protokol awal dan protokol akhirnya. Kemudian saya cari panjang awal dan panjang akhirnya. Kemudian saya ambil input dari text boxnya. Kemudian saya cari panjangnya lagi. Kemudian ini saya cari ini untuk program mencari protokol awalnya. Apakah di dalam input tersebut terdapat protokol awal atau kepalanya atau tidak. Jika dia punya, saya akan masih menanyakan apakah dia punya protokol akhirnya. Karena kalau misalkan salah satu itu tidak ada,
program tidak akan dilanjutkan. Selanjutnya di sini ketika dia tidak menemukannya, hasilnya ini akan -1. Jika indeksnya tidak ketemu, maka ini akan -1 dan itu lebih kepada 0, akan menjadikan error. Kemudian di sini ada ketika ada dapat semua datanya, di sini saya mulai hitung. Jadi ketika data sudah terkumpul dan lengkap, saya mengambil data itu adalah urutannya menggunakan ini substring itu adalah untuk mengambil data dari indeks satu indeks sampai indeks lainnya. Itu adalah, jadi semua di sini menggunakan substring. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di blog substring itu seperti apa. Intinya adalah substring itu dia mengambil data dari sebuah integer string menggunakan indeks awal dan indeks akhir. Selanjutnya di sini ada di sini saya membuat logika lagi. Jika misalkan datanya kurang dari yang saya tentukan di dalam ini, maka dia akan memunculkan message box. Data protokol tidak lengkap. Kemudian di sini adalah untuk menampilkan label-labelnya hasil dari parsing saya. Di sini untuk menambahkan hasil parsing tersebut ke dalam list view item, untuk makanya kelihatan list view. Pertama kita buat dulu stringnya. Ini adalah array dari string. Kemudian array dari string tersebut kita masukkan ke dalam ini list view item, maksudnya variabel baru dengan objeknya list view item. Kemudian kita buat berdasarkan A, jadi dia di dalam ini adalah A, itu adalah ini. Kemudian item ini kita masukkan ke dalam tabel, maka dia akan muncul. Selanjutnya itu di sini ada tampilan, tidak hanya sekedar tampilan biasa saja untuk menuliskan teks, ini untuk mengganti covernya. Kemudian dia adalah untuk mengaktifkan apabila di sini kita menulis di sini, itu kita bisa menggunakan tombol enter. Caranya adalah di sini kita pada text box ini kita pilih keydown, cari di mana ada keydown, cari di sini ada keydown, kita klik 2 kali maka muncul seperti ini. Di sini ini adalah lokasi atau data dari keyboard. Apakah yang terjadi dengan keyboard itu dimasukkan dalam P ini, jadi kita mengambil datanya dan kita cocokkan apakah yang ditekan itu, yang di keydown itu adalah enter atau yang lainnya. Kalau enter maka dia akan menjalankan timer 1, sama seperti yang kita menggunakan tombol parse. Selanjutnya di sini ada ini untuk menunjukkan untuk mengurus form tadi. Di sini hanya kita di sini kita melooping ukuran form menjadi sesuai keinginan kita. Ini ukuran formnya kita looping dari 292 sampai dari A, dari kondisi awalnya sampai 292 selanjutnya. Sini udah menuliskan ini instruksi. Seperti saya katakan, ini adalah message box untuk menambahkan dosen. Save di sini. Untuk saya menggunakan, saya ada percabangan apakah bisa seperti ini. Nah, ini untuk open the file after saving. Jadi ketika kita klik yes, maka dia akan membuka filenya ketika menyimpan. Jika kita klik tidak, maka dia akan menyimpan saja tanpa membukanya di akhir program. Kemudian di sini adalah program save-nya itu sendiri. Di sini kita pertama-tama kita menjelaskan filternya terlebih dahulu, CLX, kemudian di sini jika setelah dialog kita akan munculkan dialog tempat filenya, mencari tempat penyimpanannya seperti yang Windows bisa buat. Jika kita menekan tombol OK, maka dia akan langsung menyimpan di sini dalam programnya. Ini adalah untuk membuat aplikasi baru. Sini untuk membuat workbook baru. Kemudian untuk Excel, ini untuk membuat sheet baru.
Kemudian adalah untuk looping, memindahkan datanya satu persatu ke dalam tabel. Kemudian ini save. Misalkan dia dibuka, maka terakhir ini kita akan ini cara membukanya adalah kita visiblekan saja. Jika tidak, kita close, kemudian kita klik. Untuk save nya sendiri kita berdasarkan save file dalam tadi, kita sesuai dengan file name yang didapatkan. Ini exit untuk close. Itu adalah form saya. Untuk running kita akan coba misalkan kan seperti itu untuk awal protokolnya. Kemudian di sini dia dia akan bisa parse. Walaupun di sini di depannya kita buat segala macam kita buat, kita tetap bisa memparse seperti itu. Dapat hasil parse ini, kita lihat tabelnya dia sudah muncul dua. Di sini kita bisa mengganti awal protokol. Saya ganti bintang, ini akan tidak bisa lagi karena kita sudah mengganti awal dari protokolnya. Itu maka kita harus mengganti awal protokolnya pada di sini, di sini, atau kita tambahkan saja di sini bintang, maka dia bisa seperti ini muncul. Kemudian jika sudah puas, kita bisa simpan. Kalau kita ingin membuka, iya, taruh letaknya di mana, misalnya saya buat di sini, A. Ini adalah sedang meloading untuk membuka file Excel. Oke, sudah buka dengan nama A seperti yang kita save tadi. Isi tabelnya adalah ini, seperti tabel yang kita buat di sini. Bisa dilihat sama kan, jumlahnya 4, ininya 4. Kita close. Oke. Kemudian di sini ada ini untuk mengganti tadi dan sebagainya. Oke. Sekian dulu tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.